Kalian pernah bertanya-tanya nggak? Siapa sih yang sebenarnya mengatur cara kita berpikir, bergerak, merasakan, sampai bereaksi? Jawabannya, sebuah sistem kecil tapi super penting bernama sistem saraf pusat. Sistem saraf adalah jaringan komunikasi tubuh yang bekerja dengan impuls listrik. Fungsinya adalah menerima rangsangan, mengolah informasi, dan mengirim perintah ke organ tubuh untuk merespon. Sistem saraf terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi adalah jaringan saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Lalu, apa itu sistem saraf pusat? Sistem saraf pusat adalah sistem pengendali utama tubuh yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, berfungsi menerima informasi, memprosesnya, dan mengatur respon tubuh. Anatomi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, yaitu organ utama sistem saraf pusat yang berfungsi mengatur pikiran, gerakan, dan seluruh aktivitas tubuh. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jalur komunikasi utama antara otak dengan seluruh tubuh. Semua perintah dari otak ke tubuh seperti menggerakkan tangan, berjalan, dan menulis. Teman-teman, mari kita gali lebih dalam tentang otak. Otak adalah pusat pengendali tubuh yang mengatur pikiran, gerakan, dan keseimbangan. Otak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu otak besar atau cerebrum adalah bagian terbesar dari otak yang berfungsi mengatur kemampuan berpikir, memori, bahasa, dan gerakan dasar. Otak besar dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lobus frontal untuk mengatur fungsi berpikir, perencanaan, dan gerakan. Yang kedua ada lobus parietal, berfungsi memproses sensasi tubuh seperti sentuhan, posisi tubuh, dan persepsi ruang. Yang ketiga ada lobus temporal, mengatur kemampuan bahasa, pendengaran, memori, dan pemahaman. Dan yang terakhir adalah lobus occipital, merupakan pusat penglihatan. Bagian otak yang lainnya adalah otak kecil. Otak kecil atau cerebellum adalah bagian otak yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh, koordinasi gerakan, serta kemampuan motorik halus. Selanjutnya, bagian otak yang lain adalah batang otak. Batang otak atau brainstem adalah bagian otak yang mengatur fungsi tubuh yang sangat penting seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan refleks dasar. Bagian sistem saraf pusat yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jalur penghubung antara otak dan tubuh. Organ ini juga mengatur gerak refleks yang terjadi secara otomatis tanpa perintah otak. Lalu, apa sih hubungan sistem saraf pusat dengan pendidikan anak usia dini? Yang pertama, masa emas perkembangan otak. Pada usia 0-5 tahun, otak berkembang sangat cepat dengan membentuk jutaan koneksi sel saraf setiap detik. Yang kedua, peran bagian otak dalam pembelajaran anak. Otak besar berperan dalam perkembangan bahasa, berpikir, memori, emosi, dan perhatian. Otak kecil berperan sebagai koordinasi motorik halus dan kasar, dan batang otak berfungsi sebagai regulasi emosi, fokus, tidur, dan fungsi dasar tubuh. Dan yang terakhir adalah contoh stimulasi tepat untuk mendukung sistem saraf pusat. Yang pertama adalah stimulasi bahasa. Bisa dengan membaca nyaring atau read aloud, percakapan dua arah, ataupun melalui tepuk dan lagu. Kedua, stimulasi motorik. Bisa dengan lari, lompat, memanjat, ataupun menulis. Ketiga, stimulasi kognitif. Bisa dengan bermain puzzle, ataupun sorting warna, angka, dan bentuk. Keempat, stimulasi sensorik. Bisa dengan bermain pasir, air, ataupun fly dog. Dan yang terakhir, stimulasi sosial emosional. Anak bisa dilibatkan dalam proyek kelompok dan bermain bersama teman. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan mengenai
anatomi sistem saraf pusat dan hubungannya dalam pendidikan anak usia dini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.